Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sektor, yaitu dari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, kami berharap supaya Bapak Ibu subscribe video ini untuk menjadi pelanggan setia di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang terus kami sampaikan. Dan jika Bapak Ibu sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Biarlah lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, Bapak Ibu senantiasa terberkati di dalam kehidupan setiap saat, di dalam rumah tangga, dan juga di dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap orang mempunyai pengalaman spiritual pribadi lepas pribadi. Pengalaman spiritual atau pengalaman kerohanian membentuk karakter keberimanan seseorang. Apakah dia semakin percaya kepada imannya, atau justru dia akan meninggalkan imannya dan masuk ke dalam iman yang baru. Di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, tentu Yohanes Pembaptis mempunyai pengalaman yang luar biasa. Ketika dia dipilih oleh Allah yang menjadi pembaptis Yesus Kristus, ada suatu kebanggaan tersendiri, ada suatu kesenangan tersendiri, bahkan ada kekaguman tersendiri yang dia rasakan. Kenapa dia sampai merasakan begitu kagum, begitu takjub? Karena dia tidak pernah berpikir atau bermimpi dia akan bertemu secara langsung selama dia masih hidup dengan Allah itu sendiri, yaitu dengan Yesus itu sendiri. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana seorang Yohanes Pembaptis yang notabene-nya pada saat itu yang sudah memiliki namanya termasuk, atau kalau dikatakan dia merupakan salah satu orang yang paling dikagumi, orang yang paling dihormati, bahkan pengikut-pengikutnya sudah sangat banyak kala itu. Karena apa? Ketika dia datang ke dunia ini, dia keluar dari padang gurun belantaran. Yang pertama sekali dia memberitakan tentang pertobatan setiap orang.
maka setiap orang yang menerima pertobatan, dia pasti akan dibaptis. Dan baptisan yang diberikan oleh Yohanes merupakan baptisan air, dan itu merupakan bukti nyata bahwa seseorang itu sudah benar-benar bertobat. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yohanes mau mempersaksikan, yaitu tentang Yesus. Yang dalam arti apa? Yohanes mau mengatakan bahwa ada orang yang lebih hebat, yang lebih berwibawa, dan yang harus dihormati, yaitu Yesus. Dia tidak memikirkan soal kepentingan pribadi. Dia tidak memikirkan soal keuntungan. Dia mau mempersembahkan segala kehormatan, segala kemuliaan, segala ketakjuban yang selama ini diarahkan orang kepadanya, kemudian dia serahkan kepada yang pantas menerimanya. Itu siapa? Yaitu Yesus. Dia tidak mempersoalkan apakah akan kehilangan pamor dia. Tidak itu yang dipikirkan oleh Yohanes. Yang dipikirkan adalah bagaimana Yesus Kristus yang sesungguhnya Allah, yang sesungguhnya datang ke dunia ini, bahkan dia sendiri yang akan menebus dunia, dipersaksikan oleh Yohanes. Yohanes menyadari bahwa dirinya hanya sebatas mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk memberitakan soal kerajaan sorga yang sesungguhnya. Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Yohanes berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dialah telah ada sebelum aku. Yohanes mengarahkan semua pandangan yang selama ini tertuju kepadanya, kemudian diarahkan kepada Yesus Kristus. Dia katakan bahwa segala sesuatu, apapun yang kuajarkan selama ini soal pertobatan, apapun yang kuajarkan selama ini soal kerajaan sorga, sebenarnya aku hanya mengajarkan, aku hanya menyampaikan. Sebenarnya Allah itu sendiri sudah hadir di antara kita, dan yang kupersaksikan selama ini, yaitu soal pertobatan itu, dia sudah datang ke dunia ini, dan dialah Yesus. Yohanes mau mengatakan seperti itu. Yang ku kagum-kagumkan, yang ku beritakan, yang ku sampaikan kepada kamu selama ini soal Allah yang datang menebus dunia, sekarang itu hadir di antara kita. Sekarang itu ada di antara kita. Dan inilah dia. Inilah dia, yaitu Yesus. Itulah kira-kira yang mau disampaikan oleh Yohanes. Bahkan Yohanes percaya bahwa sebelum dia ada, sebenarnya Yesus yang notabene-nya adalah Allah Tritunggal sudah ada dari sedia kala. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum manusia ada, sebelum Yohanes ada, sebenarnya Yesus atau Allah sudah ada. Yesus yang dalam wujud manusia sebenarnya sudah ada menyertai dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang sebagai wujud manusia, itu mau mempertunjukkan bagaimana sebenarnya kerinduan Allah benar-benar hadir di tengah-tengah manusia. Dan bagaimana sebenarnya manusia menyadari bahwa Allah begitu mengasihi, begitu mencintai, bahkan begitu luar biasanya kasihnya secara sempurna kepada manusia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat 32 dan seterusnya Yohanes juga katakan, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh.
tingkatan yang terjadi antara Yohanes dengan Yesus sangat-sangat berbeda. Sekalipun Yohanes yang membaptis Yesus dengan air itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah, manusia, dan Kristus yang hadir di dunia ini. Tetapi ketika Yesus menerima Roh Kudus, dia juga akan membaptis setiap orang yang percaya dengan Roh Kudus. Dan itulah yang kita peringati di minggu-minggu sebelumnya tentang turunnya Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun atau satu ilah di dunia ini pun yang bisa melakukan baptisan Roh Kudus selain daripada Yesus itu sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengutus Roh Kudus selain daripada Allah itu sendiri, selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Yesus membaptis setiap orang percaya dengan Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya benar-benar mempunyai hidup yang kekal dan mengarahkan hidupnya sepenuhnya untuk berjalan di dalam koridor dan ketentuan yang Allah inginkan dan yang sudah Allah tentukan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana sebenarnya kita mau memuliakan Tuhan di dalam kesaksian-kesaksian keberimanan kita. Banyak orang sekarang ini, jemaat Tuhan, dia merasa hebat dan dia merasa jauh lebih terhormat daripada Tuhan. Ketika seseorang memiliki kesombongan oleh karena jabatan, oleh karena kekayaan, oleh karena dunia ini, maka sebenarnya orang tersebut tidak pantas di hadapan Allah. Ketika seseorang mau mempertunjukkan siapa dia sebenarnya di dalam kehidupannya, maka sebenarnya dia tidak layak dihormati. Ketika seseorang mau membantu orang lain supaya dia dihormati, maka sebenarnya dan sebaiknya jangan pernah dia hormati, apapun kedudukan dan apapun jabatannya. Firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan bagi kita bagaimana sebenarnya setiap ciptaan Tuhan, setiap orang yang ada di dunia ini mau mempersaksikan tentang Yesus adalah Tuhan, seperti yang dipersaksikan oleh Yohanes. Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-34, jelas Yohanes katakan di sana, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Ya inilah anak Allah. Yohanes mau memperkatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Yohanes tidak ragu-ragu untuk mempersaksikan itu. Yohanes tidak pernah dua kali berpikir untuk mengatakan bahwa yang disembah sesungguhnya adalah Yesus. Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya, Yohanes katakan, untuk membuka kasutnya pun aku tidak layak. Maka setiap orang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Yohanes sendiri pun yang notabene-nya membaptis Yesus Kristus, yaitu dengan air yang notabene-nya dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara Allah atau alat Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan pertobatan. Dia sendiri menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk membuka kasus sekalipun. Dia tidak layak. Tapi banyak orang sekarang ini merasa dia lebih layak dari segala sesuatunya. Dia lebih terhormat daripada segala sesuatunya. Tapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya kita mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana manusia itu menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Keberadaan manusia di dunia ini atau di hadapan Tuhan tidak lebih hanya sebatas wakil Allah. Maka ketika orang-orang percaya menyadari
bahwa dirinya adalah wakil Allah atau cerminan Allah, seperti yang di khotbah kita mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Maka karena kita ini adalah wakil Allah, rupa Allah, untuk mempersaksikan tentang Allah, maka yang terlebih dahulu yang mempermuliakan Allah itu adalah kita. Banyak orang sekarang ini disuruhnya orang lain untuk bertobat, disuruhnya orang lain untuk mempermuliakan Allah, tetapi dia sendiri tidak menunjukkan karakter bahwa dia sebenarnya mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan? Yang pertama sekali, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Itulah salah satu caramu untuk mempermuliakan Allah di dalam kehidupanmu. Dan menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana sebenarnya mengakui Allah di dalam kehidupan kita? Apakah setiap saat kita mau mengatakan, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Roh Kudus? Tidak. Mengakui Allah di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita, sebagai cara kita mempermuliakan Allah adalah bagaimana kita berlaku jujur atau ikut aturan yang sudah Allah tentukan. Mengakui Allah di dalam kehidupan kita sebagai cara kita mempermuliakan Allah, berarti bagaimana kita mempertunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti bagaimana kita hidup di dalam kebenaran yang sudah Tuhan tentukan. Mengakui Allah berarti mengajarkan kita bagaimana kita mempersembahkan segala kehidupan kita, mempersembahkan segala pekerjaan kita, mempersembahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Tidak mempertontonkan kesombongan, tidak mempertontonkan kemunafikan, tidak mencari-cari kehormatan di dalam kehidupan setiap saat. Itulah salah satu cara yang ditunjukkan oleh Yohanes di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana seorang Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara dia mau mempersaksikan tentang Yesus itu sendiri di dalam kehidupannya. Dia tidak persoalan apakah orang nanti akan meninggalkan dia, tidak menghormatinya. Itu tidak persoalan. Dan memang itu seharusnya. Jangan pernah gila-gila hormat di dalam kehidupan. Banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya dia lebih dihormati dari orang lain, dia menghalalkan segala cara. Dengan cara apa? Dengan cara memperburuk-buruk orang lain, membuka-buka aib orang lain, tanpa dia sadari sebenarnya aib dia atau keburukan dia yang lebih banyak. Tapi firman ini mau mengatakan kepada kita, bagaimana kita mengakui Allah di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, hal-hal yang adil, seperti yang sudah dipertunjukkan oleh Yohanes. Yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita mempermuliakan Allah sebagai ciptaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terutama, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali iman seseorang menjadi hilang, akal sehat juga menjadi tidak berarti ketika persoalan datang ke dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita percaya kepada Yesus dengan sesungguhnya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Ketika persoalan datang,
ketika masalah diperhadapkan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya bahwa Yesus yang sudah Allah utus ke dunia ini adalah Allah yang sesungguhnya, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita sebagai makhluk yang dipermuliakan Tuhan lewat penebusan Yesus Kristus, maka kita juga harus mempermuliakan Yesus dengan cara mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa ada kompromi sedikit pun, atau tanpa ada pertanyaan. Tidak perlu kita bertanya atau beradu argumen soal kebenaran. Tetapi yang sesungguhnya, kebenaran itu adalah real, kebenaran itu adalah fakta. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka akuilah Yesus di dalam kehidupanmu. Dengan cara mengakui Yesus di dalam kehidupanmu, maka itulah yang menjadi cerminan bagimu bahwa rupa dan wujud Allah atau imago Dei yang ada di dalam dirimu benar-benar utuh sebagaimana yang sudah Yesus sempurnakan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Yohanes Pembaptis mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai bentuk cara dia untuk mempermuliakan Tuhan. Maka kita juga persaksikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan, dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap keluarga, dan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sekali lagi, tunjukkanlah bahwa gambaran dan wujud Allah benar-benar nyata di dalam kehidupan kita dengan cara mempersaksikan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hal itu ada di dalam kehidupan kita, maka percayalah, damai sejahtera yang daripada Yesus akan menaungi keluarga kita, akan menyertai kita, dan akan memberkati apapun yang kita lakukan. Ketika penderitaan datang, Yesus ada di sana. Ketika persoalan datang, Yesus ada di sana. Ketika pergumulan pun datang, Yesus ada di sana. Dan kehadiran Yesus di sana sebagai bentuk kita yang mempertunjukkannya. Kalau kita mau Yesus hadir di sana, maka hiduplah di dalam kebenaran yang Yesus inginkan. Sekali lagi, Yohanes mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku, Bapak Ibu, semuanya kita juga harus mempersaksikannya di dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang semakin bertobat untuk percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.